Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang agresi dan frustasi, pendidikan dan frustasi. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, NIM saya 200651100014. Agresi dan frustasi. Agresi selalu berasal dari frustasi, dan frustasi berasal selalu menghasilkan agresi. Arti dari frustasi sendiri adalah suatu yang menghambat suatu tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan agresi adalah keinginan untuk melukai orang lain. Jenis-jenis agresi: A. Agresi predator. B. Agresi antara jantan. C. Agresi kekuatan. D. Agresi tersinggung. E. Agresi pertahanan. F. Agresi maternal. G. Agresi instrumental. Terdapat 4 hal yang penting dalam agresi. Agresi adalah perilaku. Terdapat unsur kesengajaan. Sasaran atau objek yang ini makhluk hidup, khususnya pada manusia. Terdapat upaya untuk menghindar dan yang dilakukan oleh korban. Faktor penyebab agresi. Faktor biologis, gen ini terpengaruh terhadap sebuah pembentukan sistem neural otak yang mengatur si perilaku agresi. Faktor naruli. Manusia mempunyai 2 jenis insting, yaitu eros insting kehidupan serta thanatos insting kematian. Dan agresi tersebut merupakan ekspresi dari naruli thanatos. Faktor emosi. Amarah merupakan suatu emosi yang menunjukkan pada perasaan tidak suka yang sangat kuat. Amarah tersebut dapat menimbulkan agresi pada manusia. Sedangkan faktor lingkungannya, yaitu penyebab agresi lainnya, dapat dipengaruhi dari faktor lingkungan seperti faktor ekonomi, kemiskinan, faktor anomis, serta suhu udara yang panas. Frustasi. Frustasi dapat diartikan sebagai kekecewaan dalam diri individu yang disebabkan oleh tidak tercapainya keinginan. Frustasi merupakan sebuah kondisi keterangan yang tak menyenangkan, dipengaruhi sebuah rasa dan kegiatan syaraf yang semakin meninggi yang disebabkan oleh rintangan dan masalah. Taskia Febrisa, NIM 26511000020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Penyebab frustasi, masalah fisik berupa kemiskinan, kekurangan gizi, bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu masalah sosial, berupa sebuah kondisi perekonomian yang tak bagus, persaingan hidup yang keras, dan perubahan yang tak pasti berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu masalah pribadi, berupa keterbatasan pribadi, sebuah kondisi dalam bentuk cacat fisik atau penampilan fisik yang kurang menarik bisa menjadi penyebab frustasi dan sedih. Teori dampak frustasi yang buruk. Yang pertama ada agresi. Agresi adalah kemarahan yang meluap-luap dan mengadakan penyerangan kasar karena sebuah kondisi yang mengalami kegagalan. Biasanya ada pula perbuatan sadis dan mengganggu fungsi inteligensi sehingga harga pribadinya merosot. Kedua ada regresi, adalah kembalinya sebuah kondisi pada pola-pola primitif dan kekanak-kanakan. Tingkah laku tersebut didorong oleh adanya rasa dongkol, kecewa, ataupun tak mampu memecahkan masalah.
Tingkah laku di atas adalah ekspresi rasa menyerah, kalah, putus asa, dan mental yang lemah. Pendidikan dan frustasi. Setelah membahas soal frustasi dari sudut ilmu jiwa, maka sekarang kita tinjau frustasi dan kegangguan bagi ilmu pendidikan. Dalam perkembangan anak menjadi manusia sosial, berarti menghadapi soal-soal frustasi. Sejak anak itu dilahirkan dalam lingkungan keluarga, banyak sekali hal-hal yang peraturan-peraturan yang tidak menyenangkan baginya yang bertentangan dengan keinginan dan kemauannya. Di sekolah lebih banyak peraturan-peraturan dan tugas sekolah lainnya yang harus dipatuhi anak dan dikerjakan di rumah. Peralihan yang sangat mendadak dari kehidupan rumah tangga ke kehidupan sekolah dirasa sangat berat, terutama pada anak-anak yang baru saja masuk sekolah. Rasa jenuh saat belajar seringkali terfikirkan dan membuat seorang anak malas belajar. Kejenuhan adalah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi melakukan apapun. Kejenuhan dalam belajar adalah rentan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tapi tidak mendatangkan hasil. Siswa yang sedang mengalami kejenuhan, sistem akalnya tak bisa bekerja sebagaimana yang diharapkan. Mendidik anak hendaklah membiarkan pertumbuhan anak tersebut secara alamiah. Mendidik harus memberi kesempatan kepada anak untuk menuruti semua kehendaknya. Dengan demikian, si anak tidak mengalami frustasi dan dapat berkembang secara semestinya. Mendidik anak hendaklah faktor penyebab kejenuhan dalam belajar, yakni yang pertama, kehilangan motivasi, kehilangan konsolidasi atau kemampuan, salah satunya tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tingkat pada berikutnya. Yang ketiga yaitu batas kemampuan jasmaniah, karena bosan dan letih. Penyebab kejenuhan yang paling umum adalah karena keletihan siswa. Kiat-kiat mengatasi keletihan mental. Ada yang pertama yaitu melakukan istirahat dan konsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, perubahan jadwal atau kegiatan yang lebih variatif supaya lebih semangat. Yang ketiga yaitu penataan lingkungan belajar seperti letak meja tulis, lemari, rak buku, dan lain-lain sampai siswa lebih menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, tidak gampang menyerah, tekun, ikhlas, sabar, dan jangan cepat putus asa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.